Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh barokah ini, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu, dan mudah-mudahan semua niat kita dalam rangka menuntut ilmu ini berjalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum materi kali ini kami sampaikan, kami mohon kepada semua anak-anakku sekalian untuk berdoa terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang akan diterima dan ilmu yang diperoleh mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kutin sholihah bi hurmatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kami menjelaskan tentang KD selanjutnya, perlu kami sampaikan KD ini kita lompat dari KD yang sebelumnya. KD sebelumnya adalah berlaku jujur itu hebat. Masih ingat dengan materi yang kemarin yang pernah Bapak kami sampaikan tentang materi kejujuran? Alhamdulillah kalau masih semuanya anak-anakku sekalian masih ingat, karena jujur itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi siapa yang mengaplikasikannya kejujuran, maka dia akan selamat dari segala sesuatu yang akan menimpanya. Lebih-lebih dalam terjun ketika ke masyarakat, maka sifat jujur itu harus tetap dijaga dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Karena orang jujur itu sangat bermanfaat terhadap kelangsungan hidup di masyarakat, lebih-lebih dalam dunia pekerjaan. Baik, untuk materi KD ini yaitu tentang prosedur pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Materi ini kami sampaikan semuanya untuk anak-anakku, utamanya di kelas 11. Dari beberapa jenjang yang ada ini, Pak Soleh sudah menyampaikan tentang prosedur penyelenggaraan jenazah. Ini merupakan materi yang harus kami sampaikan. Yang pertama, terkait kompetensi dasar yang harus kalian terima. Apa sih yang harus kalian dapat setelah Bapak akan kami sampaikan? Setidaknya kalian semua bisa mampu memahami pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian pada prakteknya nanti bagaimana kalian mampu memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Karena dua kompetensi ini diharapkan kalian selain memahami bagaimana cara melaksanakan penyelenggaraan jenazah atau merawat jenazah, tetap kalian juga harus bisa mampu memperagakan bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah itu sendiri. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, bagaimana kalian mampu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat. Juga menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kalian juga diharapkan memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Juga kalian mampu menjelaskan apa sih dalil atau dasar bagaimana kepedulian terhadap masyarakat terhadap jenazah tersebut. Setidaknya tujuan-tujuan dari pembelajaran ini kalian bisa memahami dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari, itu yang paling penting. Adapun indikator dari KD ini, setidaknya kalian ada beberapa KD yang harus dicapai. Lebih-lebih syukur-syukur kalian bisa memahami dari seluruh materi yang kami sampaikan. Di sini ada kalian bisa menerapkan penyelenggaraan jenazah, menunjukkan sikap tanggung jawab, mampu menjelaskan dari seluruh materi-materi yang harus dipahami. Oke, anak-anakku sekalian, tentunya kenapa sih kalian harus memahami tata cara pengelolaan atau tata cara merawat jenazah? Ada beberapa konsep yang harus kalian pahami, bahwa secara konsep
kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa atau setiap manusia, setiap kita yang ada di muka bumi pasti akan merasakan yang namanya sebuah kematian. Oleh karena itu, kematian tidak hanya kematian seperti biasa layaknya hewan, begitu mati dia harus terbaring, tetapi manusia itu ada keterkaitan satu dengan yang lain. Dan ini menjadi sebuah kewajiban tersendiri bagi orang yang mengetahui kalau di situ ada manusia yang meninggal dunia. Terus bagaimana sih proseduralnya? Bagaimana setelah kalian memahami tentang ini, setidaknya kalian bisa meneliti secara lebih mendalam terkait pemahaman-pemahaman dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang kepedulian terhadap jenazah harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifat kepedulian ini perlu ditanamkan sejak dini karena orang yang peduli terhadap lingkungan, terhadap sesama, lebih-lebih kita sesama manusia, kita memang dianjurkan dalam sebuah agama. Yang ketiga dan dua ini setidaknya kalian bisa memahami dan menjelaskan, juga mampu mempraktekkan atau mendemonstrasikan dari apa yang kalian pahami dari sebelumnya. Oke, anak-anak sekalian, terkait apa sih pengertian penyelenggaraan atau yang dimaksud ngurus jenazah ini? Dalam bahasa Arab, jenazah itu sebutannya adalah untuk mayat atau orang yang sudah meninggal. Jadi jenazah tidak bisa diartikan kepada sebuah hewan. Jenazah ini hanya peruntukannya kepada orang meninggal, bukan hewan. Kalau hewan mati maka dia bisa disebut dengan bangkai. Tetapi kalau manusia dia tidak bisa disebut dengan bangkai, dia adalah seorang mayit atau orang yang mati. Pengurusan jenazah, perilaku mengurus jenazah mulai dari ada 4 yang harus dipahami. Yang pertama yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan memakamkannya. Ini yang harus menjadi titikan buat kalian semuanya terkait dengan kewajiban kita, bagaimana kita sebagai manusia ini dituntut untuk peduli terhadap sesama, entah itu dia masih hidup atau sudah meninggal. Lalu kemudian apa sih yang menjadi penyebab supaya jenazah itu harus disegerakan? Landasannya memang ajaran agama Islam itu sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Karena manusia tidak sama dengan hewan, maka bagaimanapun juga dia semasa hidupnya tetap kita muliakan, lebih-lebih kita ketika meninggal harus juga dimuliakan, mulai dari cara tadi yang 4 itu, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Apa sih fardu hukum atau hukum daripada pengurusan jenazah tersebut? Fardunya itu fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi atas asas kecukupannya. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki kewajiban tersendiri. Bagaimana fardu kifayah ini bisa tidak menjadi haram lagi manakala ada orang yang bisa melaksanakannya. Ada juga fardu kifayah juga didefinisikan sebagai berdosa masyarakat sekampung jika tidak satupun yang menjalankannya hukum atau ketetapan Allah itu. Yang kedua, fardu kifayah yaitu masyarakat bagaimana bisa kewajibannya bisa gagal, bisa tidak terjadi hukumnya manakala ada satu orang yang bisa melaksanakannya. Kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat manusia yang pertama yaitu jenazah umat Islam.
Tentu itu sudah kewajiban bagi orang Islam. Juga ada beberapa jenazah yang tidak diwajibkan untuk dimandikan, dikafani, dan disolatkan, yaitu orang yang mati syahid, bayi yang keguguran dalam dan belum sempurna bentuknya, orang yang hilang atau tidak ditemukan, orang yang meninggal dan jasadnya hancur. Perilaku apa? Perilaku yang terjadi di masyarakat, apa sih yang harus dilakukan? Yaitu kita sebagai manusia, sebelum manusia itu meninggal, sebagai kita orang yang peduli terhadap sesama, dikala ada saudara kita yang sakit, maka kewajibannya adalah membesuk atau menghiburnya supaya sakit yang diderita lekas sembuh. Lebih-lebih kalau kita menghibur terhadap orang yang sakit, itu juga dapat pahala. Dan begitu juga kalau kita hadir dalam menjenguk atau membesuk orang yang sakit, lebih-lebih itu sudah mendekati sakaratul maut. Setidaknya kita harus paham apa sih yang harus diketahui oleh kalian. Yang pertama, kalau ada anak tersebut, bagaimana orang yang sakit langsung dihadapkan ke arah kiblat dan dianjurkannya berdoa. Kalau dia mampu baca surat Yasin, atau bisa kalau tidak mampu suruh baca talqin atau kalimat la ilaha illallah. Dan itu kalau bisa tidak bisa berucap, dibisikkan ke telinganya. Supaya apa? Kalau dia tidak bisa berucap, ketika dibisikkannya kepada telinganya, setidaknya hatinya juga bisa berucap. Bagaimana yang terjadi dalam pengurusan jenazah? Ini lebih-lebih, ini kalau sudah terjadi dalam di masyarakat, utamanya kalau ada orang meninggal itu, ini harus dipahami. Orang yang ada orang meninggal, baru meninggal, itu langsung segera diurus mayitnya. Bukan langsung si ini ngurus harta warisnya, jangan, tetapi jenazahnya diselesaikan terlebih dahulu, dimuliakan. Itu bagaimana posisi jenazah yang semula misalkan di tempat yang lebih layak, misalkan di tempat tinggi, kemudian mengucapkan doa. Terus kalau ada mayit yang masih, kadang ada mayit itu ketika meninggal itu masih matanya masih tidak tidak merem, masih mendelik. Lah itu diharapkannya bagi orang yang mengerti itu segera ditutup matanya dengan sambil diikuti dengan pembacaan asyhadu an la ilaha illallah 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dibacakan kalimat tahlil. Mudah-mudahan itu mata yang semula terbuka bisa tertutup. Lalu apa yang harus diperhatikan buat kalian semua ketika ada mayit yang meninggal tadi? Yaitu pertama, harus memandikan jenazah. Ini disegerakan memandikan jenazah, karena memandikan jenazah itu adalah sebuah keharusan bagi orang yang hidup, bagi orang yang mengerti bahwa mayit itu harus dimuliakan. Setelah memandikan, lalu dikafani. Mengkafani jenazah itu dalam bahasa biasanya disebut membungkus jenazah. Bungkusannya kalau mayit laki-laki setidaknya 3 lapis, kalau perempuan menggunakan 5 lapis. Kenapa kok ada perbedaan sih antara laki-laki dan perempuan? Tentu perempuan itu kalian bisa memahami, masih sekarang saja perempuan itu kalau berpakaian memang jauh lebih banyak daripada laki-laki. Makanya ketika orang meninggal bisa dipahami ketentuan-ketentuan kain kafan untuk perempuan. Yang pertama, untuk menutupi seluruh badan. Yang kedua, sebagai kerudung kepala. Yang ketiga, sebagai baju kurung. Yang keempat, menutup pinggang hingga kaki. Yang kelima, menutup pinggul dan paha. Setelah mengkafani, lalu mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah tidak hanya orang yang hidup saja sholat, tetapi orang yang mati aja masih disolatkan. Sholatnya seperti apa? Ya sholatnya sebagaimana niatan ketika kalian sholat, cuma dalam rukun dan pelaksananya agak berbeda.
berbeda dengan sholat-sholat yang biasanya. Nah, sholat jenazah itu tanpa ruku, tanpa sujud, dan tanpa tahiyat. Sholat jenazah itu ada 4 takbiran. Yang pertama niatannya seperti usolli ala hadil mayyiti arba takbiratin fardul kifayah makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Lalu disambut dengan takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan takbir ketiga yaitu kalian berdoa kalau mayitnya itu laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu'anha. Terus takbir yang keempat adalah membaca doa lagi, yaitu Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walau. Baru setelah itu kalian mengucapkan salam. Lalu setelah dilaksanakan sholat, yaitu menguburkan jenazah. Setelah dibacakan sholat, kalian membaca kalimat tahlil pas mulai dari tahlil sholat sampai ke liang lahat. Ini yang perlu kami sampaikan. Itulah tata cara bagaimana kita mengurus orang meninggal. Apa ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian? Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang Pak Soleh sampaikan bisa menjadi kalian lebih paham, lebih mengerti. Harapan paling besar dari saya supaya kalian ketika ada orang meninggal, kalian memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah tersebut. Karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi umat manusia, lebih-lebih umat muslim. Ala hadina wa solihah, mari kita akhiri dengan membaca nomor kitab dengan harapan kalian semuanya tetap sehat, tetap mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.